lepas. Jadi saya akan analisa lagi, dan saya tidak akan pernah menghitung namanya produk di depannya klien saya. Kenapa? Buang waktu. Saya kasih ini udah closing, terus saya kasih dia penasaran dengan konsep saya selanjutnya. Nah di situ tapi saya sudah menyediakan karena udah ada data kan, saya udah menyediakan namanya ilustrasi. Jadi saya datang udah, ini ilustrasinya udah ada. Ketika saya jelasin konsep seperti ini, saya ada usulannya seperti ini. Kalau ini pas buat dokter, kalau belum, berarti nilainya kurang tinggi. Cuman kemarin karena saya nggak ingin medical, dia dapat dulu 2,5 dulu. Nah nanti berikutnya dok, kalau ini kan saya ada fasilitas lagi nanti yang lebih besar. Nah nanti dokter tanpa medical check up saya bisa. Nah nanti setiap 2 tahun kalau dokter buka lagi, itu kan mulai dari nol lagi. Ya. Misalkan dia punya uang pertanggungan 10 miliar, sudah 2 tahun lewat. Kalau dia mau buka lagi kan dari nol lagi. Nah di situ jadi masih berkelanjutan lah di situ. Nanti sampai totalnya berapa ini? 30 ini yang terakhir. Nah nanti kan misalkan punya budget lagi yang lebih tinggi, nanti ya dinaikkan lagi sesuai dari kebutuhan. Kenapa mungkin dulu saya pikir di Jakarta kok orang jual uang pertanggungan itu kok banyak ya, dan EPI-nya gede-gede. Ya mungkin konsep ini yang dipakai. Saya baru dapat ketika saya bayar harga di Surabaya. Kalau dulu saya masih di daerah, ya mungkin sama, saya kampret John. Jadi saya menerima kenyataan di situ udah merdeka ya udah. Tapi saya pengen berubah, pengen berubah hidup saya. Bayar harga di Surabaya dengan saya menikmati hidup seadanya. Dan alhamdulillah sekarang bisa ngangkat saudara saya, kasih usaha. Ini planningnya ke depan, kakak saya kan pinter otomotif bengkel. Ini di sana udah tak supply sedikit-sedikit spare part. Jadi nanti biar dia yang jalanin. Ya. Jadi saya pengen mengangkat keluarga saya jadi orang yang sukses lah, orang yang luar biasa. Karena dia punya perpikiran beda. Saya mau maksa dia itu kurang pas. Jadi kenapa saya kalau agent saya nggak mau maksa orang? Karena kalau ini bisnis bisa merubah dia pasti bisa menyempatkan waktu ketika dia sesibuk apapun. Nah ini selama ini saya belajar seperti itu ternyata. Saya nge-push agent saya, kamu harus gini. Sama. Saya kembali lagi pada diri saya. Saya ini dilepas sama leader saya, tapi saya punya tanggung jawab. Nah disitulah. Ketika partner bisnis saya merasa bisnis ini penting buat dia dan masa depannya dan untuk kebiasaan waktu, pasti dia akan jalan. Bener ya? Kalau kita nunggu diobrak ini, kalau jadi leader terjun lagi, ya karena dia tidak punya prinsip atau dia ingin lebih dari ini. Nah, jadi saya dari dulu memang awal di bisnis ini saya akan passing dan dapat referensi atau rekomendasi dari klien-klien saya, dan saya nggak pernah namanya ditemenin sama leader. Pokoknya sebisa saya. Ingat sejagung-jagung ya saya rasain dulu waktu jadi agent. Dan prospek juga baju putih sama celana hitam. Wis itu yang tak pakai, punya eme itu paling ya alisan itu bajunya warna merah. Itu yang kayak itu. Jadi saya nikmati betul prosesnya di sini. Ya alhamdulillah ada rezeki dari Allah dikasih saya ketika saya melakukan seperti itu. Jadi ada harga yang harus saya bayar. Nah ini saya ingin berbagi sama teman-teman yang saya alami di lapangan ketika saya prospek, ini yang saya aplikasikan. Nah di sini ada yang ditanya, kalau saya jelaskan mungkin ada yang ini ya, yang agak hilang di pikiran saya. Tapi kalau nanti ada tanya-tanya mungkin apa yang saya ingin sampaikan sama teman-teman itu muncul. Karena ya ini ya. Itu tadi kan kamu waktu jelaskan askes sama kritis, ya? Kemudian dia tanya tentang asuransi profesi. Ya. Padahal sebenarnya kamu sudah menyiapkan konsep yang nomor 3 tadi kan. Iya. Nah, iya. Kamu belum sempat masuk ke sana. Belum. Dia sudah tanya asuransi profesi. Iya. Sebenarnya kamu mau ngasih konsep apa yang ketiga itu? Kalau profesi itu sebenarnya
saya ini sih sebenarnya belum ada konsep. Ya, cuma maksudnya Iya. sebelumnya kan kamu sudah punya gambaran. Punya gambaran. Enggak, kan? Nah, itu betul. apa? Kamu belum cerita. Iya, luar biasa deh ternyata dia itu ini ya teliti sekali ya Cik Elizabeth. Oke, buat apa buat Cik Elizabeth. Ya, yang ketiga ini sebenarnya saya pengen kasih dia itu ini untuk aset. Kalau bahasanya kan orang bikin paper aset, tapi sebenarnya bukan paper aset sih. Setelah saya upgrade terus, jadi kontrak uang pertanggungan ini yang ingin saya masukkan. Kenapa? Saya ngasihkan info. Namanya seorang kepala rumah tangga dan pasangannya, dia hidupkan untuk anaknya ya, bekerja. Nah otomatis dia kan pengennya ingin ngasih warisan yang banyak buat anaknya. Nah, saya tanya ke teman-teman, kalau seorang orang tua itu ngasih warisan berupa tanah yang lebar, yang luas, dan rumah yang besar, ada biayanya enggak? Ada. Kalau contoh, kita ditinggalin rumah yang besar dengan harga di Surabaya katakanlah 10 miliar. Nah, namanya rumah kan otomatis ada biaya untuk balik nama dan jual beli dan lain sebagainya, dan perawatan. Nah, ketika anaknya ini belum selevel sama orang tuanya, mampu nggak untuk terima? Belum ya, karena